Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Guru Coding. Masih bersama saya, Dita Permata Putra. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang namanya Shared Preferences, sebuah package yang digunakan untuk menyimpan data secara lokal. Oke, tanpa menunggu lama, langsung saja ke penjelasannya. Apa itu Shared Preferences? Yaitu sebuah package yang digunakan untuk menyimpan data sederhana secara lokal, atau salah satu local storage yang digunakan untuk menyimpan data sederhana. Artinya sederhana, tidak kompleks. Disimpan dengan menggunakan format key dan value. Kenapa kita membutuhkan local storage? Yang pertama, karena kita sedang mendevelop aplikasi mobile, di mana tidak selamanya si pengguna atau user dari si pemilik mobile itu berada di lingkungan yang ada internetnya. Oleh sebab itu, kita bisa memanfaatkan local storage untuk menyimpan data-data yang awalnya diakses menggunakan internet, lalu kita simpan ke dalam local storage, dan ketika nanti si user atau pengguna tidak berada di dalam jangkauan yang terdapat akses internet, masih dapat mengakses datanya. Nah, di shared preferences, data disimpan secara asinkronus dan tidak ada jaminan data yang tersimpan dengan baik di disk. Artinya, si shared preferences menyatakan bahwa tidak ada jaminan datanya tersimpan baik di local storage. Jadi, tidak direkomendasikan untuk menyimpan data-data yang penting atau sensitif. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa mengunjungi websitenya, yaitu pubdev/package/shared preferences. Seperti ini, teman-teman bisa membacanya seperti yang saya tuliskan di slide, bahwa di sini dia tidak menjamin datanya tersimpan dengan baik. Lalu, tipe data apa aja yang disupport oleh shared preferences? Yang pertama ada integer, lalu ada double, lalu ada string, kemudian ada boolean, dan yang terakhir ada string list atau list of string. Walaupun tidak mendukung tipe data objek dan atau map, namun kita tetap bisa menyimpan tipe data objek dan atau map tersebut secara tricky, yaitu dengan menggunakan JSON decode dan JSON encode. Karena format penyimpanan shared preferences menggunakan key value, maka untuk menyimpan atau menuliskan data di dalam local storage-nya, kita membutuhkan sesuatu yang namanya key. Di sini, yang pertama kali dilakukan sebelum menyimpan atau menulis data, kita akan membuat sebuah objeknya, di mana di sini dibuat dengan cara singleton, yaitu objek yang dibuat hanya sekali. Lalu, untuk menyimpannya cukup dengan memanggil objeknya, lalu memanggil metode yang diawali dengan huruf set, huruf S ya teman-teman, set integer, maka dia akan untuk menyimpan bilangan integer atau value-nya integer. Di sini adalah key-nya, lalu yang kedua adalah value-nya. Set boolean untuk menyimpan data boolean, set double untuk menyimpan data double, set string untuk menyimpan string, lalu set string list digunakan untuk menyimpan string list. Yes, di sini semuanya membutuhkan yang namanya key. Cara membaca datanya yaitu kita cukup menggunakan key-nya. Jika untuk menyimpan membutuhkan key dan value, maka untuk membaca cukup dengan menggunakan key-nya saja, maka kita akan mendapatkan value-nya. Karena
data di dalam local storage itu kemungkinan bisa nol, artinya saat aplikasi dijalankan pertama kali tentu datanya tidak ada jika kita belum melakukan penyimpanan, sehingga tipe data kembalian dari hasil membaca datanya adalah nullable, yaitu bisa nol dan juga bisa mendapatkan value-nya. Untuk membacanya, keywordnya diawali dengan keyword get integer mendapatkan value integer, get boolean mendapatkan value boolean, get double mendapatkan value double, get string mendapatkan string, dan terakhir get string please. Selanjutnya, bagaimana cara menghapus atau meremove datanya? Kita cukup memanggil sebuah metode yang namanya remove melalui objek preference-nya, preference.remove, dan dimasukkan key-nya. Ya, jika kita perhatikan, baik dari proses menghapus, membaca, dan menyimpan, semuanya membutuhkan key. Oleh sebab itu, kenapa di definisi awal kita menyebutkan bahwa shared preferences adalah sebuah local storage yang memanfaatkan key dan value dalam proses penyimpanannya. Baik, teman-teman, di video selanjutnya kita akan melakukan praktik memanfaatkan shared preference untuk menyimpan sebuah settingan dark mode, dan kita akan juga melakukan sebuah cara tricky untuk menggunakannya pada proses CRUD, create, read, update, dan delete sebuah data. Baik teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.